haqqalahu. Beliau mengatakan, apabila orang yang meminta kepada kita ini, dia tidak berhak meminta sesuatu kepada kita, sesuatu yang tidak berhak diminta. Jadi kalau ada orang yang datang kepada kita meminta, dia menyebut nama Allah, ya, tetapi permintaannya itu bukan hak dia untuk memintanya. Seperti umpamanya dia mengatakan, aku bersumpah atas nama Allah, berikan rumahmu, berikan mobilmu, gitu ya, berikan tanahmu. Enggak ada hak dia meminta rumah, mobil kita, bukan ahli waris kan, itu ya. Itu kata Syekh bin Baz, kalaupun dia menyebut-nyebut nama Allah, enggak harus kita kasih. Ya. Amma idza kana haqqan lahu, tetapi kalau seandainya memang permintaannya itu memang dia punya hak di situ. Seperti umpamanya dia mengatakan, as'aluka billah, aku meminta kepadamu demi Allah, umpamanya agar engkau ikut melunasi hutangku, atau agar engkau memberikan zakatmu untukku, agar engkau memberikan sedekah untukku. Ya memang dia sudah berhak kan, gitu ya. Memang berhak dibantu orang yang seperti ini kan. Berarti kan haknya kepada dia. Lah kalau yang seperti ini kata Syekh bin Baz, maka kita wajib memberinya. Kalau dia punya hak untuk memintanya. Tapi kalau benda-benda yang tidak berhak untuk diminta, seperti minta rumah kita, kemudian juga minta mobil kita, ya nggak usah diberi walaupun membawa-bawa nama Allah gitu maksudnya. Tapi kalau seandainya dia meminta, memang hak dia, dia susah, ingin makan, ingin minum, delit hutang gitu ya, maka menyebut nama Allah kita wajib memberinya walaupun tidak banyak. Kita harus memberinya. Ya. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan di ujung fatwanya, beliau mengatakan termasuk juga tidak boleh dibantu kalau seandainya dia menyebut-nyebut nama Allah tetapi permintaannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Demi Allah berikan kepadaku uang untuk membeli khamr, gitu ya. Demi Allah berikan kepadaku, aku pengen berzina. Nah, itu kan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia bersumpah billah gitu ya, maka tidak boleh diberi. Jadi kesimpulannya hadis Nabi SAW yang mengatakan wa man sa'alakum billah fa'utu, jadi barang siapa yang meminta kepada kalian atas nama Allah maka beri. Maksudnya kalau dia meminta memang hak dia. Dia minta zakat ke kita, minta sedekah kepada kita, memang dia sedang kesulitan, tidak bisa atau tidak ada yang dimakan, tidak ada yang minum, kemudian membawa-bawa Allah, maka kalau kita tidak memberinya berdosa kita. Berarti mal'un, kita dilaknat. Ingat sekali lagi kalau membawa-bawa nama Allah gitu ya. Nah, karena biasanya kalau seseorang membawa-bawa nama Allah itu dia tidak mungkin meminta kecuali perkara yang mendesak. Makanya kita wajib memberi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun meminta-minta sendiri dalam Islam sebenarnya terangkum dalam hadis Qabisah. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan kepada Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salatha. Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal alias haram kecuali karena 3 perkara. Kalau 3 perkara ada kepada orang yang meminta-minta boleh. Tapi kalau tidak ada 3 perkara ini tidak boleh orang itu dijadikan profesi meminta-minta. Ya. Kemudian Nabi SAW menyebutnya 1. Ya. Kata beliau, illa li ahadi thalathati rajulin tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha summa yumsika. Yang pertama, seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya. Jadi kalau ada orang yang membantu orang malah jadi bangkrut, ya kan? Jadi kita membantu orang tujuannya membantu saudara, membantu kerabat. Akhirnya karena sering membantu kita jadi susah, ya kan? Maka kalau seandainya kita meminta-minta dibolehkan sampai Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki kembali sehingga dia tidak meminta-minta lagi. Ini 1.
Yang kedua, wa rajulun asabathu jaihatun ijtahat malahu fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba kiwaman minal aishi au qala shidadan minal aisi. Yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup ataupun sudah mendapatkan pekerjaan. Jadi pamannya orang kena musibah, rumahnya kena tsunami, kena gempa. Walaupun tadinya dia kaya tuh, tetapi sekali gempa habis semua kekayaannya, sehingga dia susah hidupnya. Maka dia boleh meminta-minta hanya sekedar untuk bertahan hidup sampai dia punya pekerjaan lagi dan bisa menghidupi diri dan keluarganya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Rasul, wa rajulun asabathu faqatun hatta yaquma salasatun min dawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqah fahallat lahul mas'alatu. Yang ketiga, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya berkata, si fulan benar-benar telah tertimpa kemiskinan atau kesengsaraan, maka baginya boleh meminta-minta. Ya, mungkin orang susah, orang miskin, orang-orang yang hidup di tempat-tempat yang susah. Kalau memang ada orang yang berakal di tempat itu, menganggap memang dia orang susah, dan cukup 3 orang saja. Ya, orang soleh ini mungkin di sebuah masjid ada imam di situ ya, atau orang soleh menganggap bahwa memang dia orang susah, maka boleh meminta-minta. Kalau sekarang kan tidak ya, meminta-minta itu jadi profesi. Bahkan kalau kita melihat berita-berita di YouTube itu, sampai-sampai pengemis itu katanya rumahnya tingkat, istrinya pula 4 kan itu. Itu bukan meminta-minta, itu nguras duit orang gitu ya. Maka dari sini boleh meminta-minta kalau ada 3 perkara ini. Taib. Ada beberapa kisah tentang keutamaan orang yang memberi kepada orang yang meminta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama, kisah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Imam Malik menceritakan dalam kitabnya Al-Muwatta. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, kita tahu bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu di akhir hayatnya dia buta. Jadi sebelum wafatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu mengalami kebutaan. Kenapa? Sebabnya karena pernah melihat sosok Jibril dalam bentuk Dihyatul Kalbi. Di dalam perang Ahzab, kaum muslimin menang, ya. Kemudian Nabi SAW sedang mandi. Rupanya dipanggil-panggil oleh Dihyatul Kalbi. Maka Nabi bergegas kemudian mendatangi Dihya di depan rumahnya, di depan kamarnya. Kemudian berbincang sesuatu. Salah satu perbincangannya adalah, wahai Muhammad, malaikat belum meletakkan senjatanya, kenapa kau letakkan senjata? Angkat lagi senjatamu, ajak para sahabatmu, serang Bani Quraidah. Lah Aisyah radhiyallahu anha heran, kok bisa seorang sahabat memerintahkan Nabi, dia di atas kuda, Nabi pula di bawah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha heran, dan ketika didekati rupanya Dihya. Maka setelah dia pergi, Rasul bertanya, Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, tadi aku melihat engkau bersama Dihya. Kenapa Dihya memerintahkan sesuatu? Bukankah tidak terbalik? Harusnya engkau memerintahkan kepada sahabat kan itu. Kata Rasul, dia bukan Dihya, dia adalah Jibril yang tasyakkul dengan Dihya, menyerupai Dihya. Kemudian Rasul mengatakan, hal ra'aitihi ya Aisyah? Apakah engkau melihatnya wahai Aisyah? Kata Aisyah, ya aku melihat dengan jelas. Maka Rasul mengatakan, karena engkau telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk Dihya, maka engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayat. Karena satu-satunya wanita yang melihat malaikat dalam bentuk manusia adalah Aisyah. Kalau sahabat banyak. Seperti dalam kisah umpamanya ketika Rasul didatangi Jibril kemudian bertanya soal Islam, iman dan ihsan, kan sahabat banyak tuh. Ya kan? Tapi tidak ada yang mengalami kebutaan kan?
Lah karena satu-satunya wanita yang melihat malaikat dalam bentuk dihya itulah Rasul menyebutkan sebab kebutaan Aisyah di akhir hayatnya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha buta di akhir hayatnya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha terkadang dia mencari-cari barang untuk disedekahkan. Sampai dikisahkan, kata Imam Malik rahimahullahu taala, annahu balagau an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna miskinan sa'alaha wa hiya sha'imatun. Jadi datang seorang miskin ke rumah Aisyah radhiyallahu anha sementara dia sedang salat. Wa laisa fi baitiha raghif illa raghif, dan tidak ada di rumah kecuali hanya sepotong roti saja. Faqalat li khadimatin laha, maka Aisyah berkata kepada pembantunya, berikanlah sepotong roti itu kepadanya. Maka pembantunya ini mengatakan, wahai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, roti ini untuk makan iftar dirimu. Untuk makan iftar dirimu. Tapi Aisyah radhiyallahu mengatakan, a'tihi iya, berikan kepadanya. Akhirnya kemudian pembantu ini pun karena perintah majikannya memberikan roti yang harusnya roti itu digunakan untuk iftarnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat jauh lebih kekal dan lebih baik dibandingkan dunia. Lihat kan, luar biasa kan, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian juga kisah yang lain dari Harithah ibn Nu'man. Harithah ibn Nu'man. Harithah ibn Nu'man ini buta orangnya, sama dengan Aisyah radhiyallahu anha mengalami kebutaan di akhir hayatnya. Jadi jelaskan, fattakhadha khaytan fi musallah ila babi hujratihi. Sampai dia bentangkan tambang, umpamanya ini pintu rumah, itu dibentangkan tambang sampai ke tempat sholat dia. Ya, untuk apa tambang itu? Ya karena dia hidup sendiri di rumah itu. Ya. Rupanya apa? Fakana idza ja'ahu miskin, apabila datang orang miskin kepadanya, maka dia pun kemudian ke belakang, karena dia buta kan, nggak ada yang memapah, maka dia akan mengambil makanan, kemudian akan mengikuti tambang itu sampai ke pintu, hanya untuk memberikan sedekah. Itu Harithah ibn Nu'man radhiyallahu an. Sebegitu besarnya, luar biasa isarnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan, sering saya ceritakan kisah tentang Zainul Abidin kan, Ali ibn Husain ibn Ali yang bersedekah di malam hari. Ketika semua orang mencela dia orang yang bakhil, rupanya setelah wafatnya dia pula yang kemudian diketahui bahwa setiap malam dia menggendong gandum dan meletakkan di rumah-rumah orang-orang fakir. Dari sini Nabi SAW mengatakan bahwa shadaqatus sir, bahwa sedekah diam-diam itu tudfi'u ghadaba rabb, bisa mencegah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan, ceritakan dalam rangka bersyukur. Bicara tentang syukur nikmat, ikhwan, ini yang menarik kita bahas sedikit. Terkadang banyak perkara-perkara di masyarakat itu, ingat bahwa lingkungan itu madrasah terbaik bagi kita. Jamiah terbaik bagi kita itu lingkungan. Kalau antum kuliah harus bayar, kan itu ya. Tetapi sebenarnya lingkungan di sekitar kita itu bisa menjadi madrasah bagi kita, sebuah pelajaran untuk menuntun hidup kita sebenarnya. Ada seorang syekh bercerita, jadi ada seorang yang tidak memiliki tangan, dua tangannya nggak ada. Otomatis kan susah, tangan ini kan yang banyak menolong badan kita untuk melakukan sesuatu kan. Jadi tangan itu yang paling banyak dari seluruh badan kita, yang banyak menolong badan itu kan tangan. Kalau tidak ada tangan, macam mana dia mau melakukan sesuatu? Jadi kalau dia mau buang hajat, maka dia harus
meminta kerabatnya untuk mengikutinya sampai ke kamar mandi. Karena dia tidak bisa membuka pakaian, celana gitu, dan tidak bisa memasangnya kembali. Ya. Akhirnya setiap hari seperti itu. Dia menyibukkan kerabatnya hanya untuk mandi, buang hajat, dan begitu seterusnya. Ya. Lah dari sini kata Syekh, dia mengatakan, lihat, apa pernah kita mengucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, alhamdulillah, aku masih diberikan nikmat tidak seperti dia. Dari sini kata para ulama bahwa iqrarun ni'mah, jadi menetapkan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu perkara yang sangat agung, karena dengan sebab itulah pintu syukur terbuka. Kalau kita sudah yakin nikmat itu datang dari Allah, maka ini bisa membuka pintu syukur. Makanya Nabi SAW suatu ketika melihat ada roti yang jatuh ke tanah dan penuh dengan debu. Oleh Nabi SAW diambil roti itu, kemudian diusap, dihilangkan debunya, kemudian dimakan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, itu roti itu kotor. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, lihat bahasa Rasul, ya Aisyah, fa inna ni'ama idza farrat qalla an ta'ud. Wahai Aisyah, kalau nikmat itu sudah hilang, maka akan sulit untuk kembali. Nikmat itu kalau hilang akan sulit untuk kembali. Dari sini kata para ulama bahwa syukur itu walaupun tidak menambah nikmat Allah, minimalnya nikmat itu tidak hilang dan tetap. Itu maksudnya. Ya, jadi syukur itu bisa membuat nikmat itu tetap ada walaupun tidak bertambah. Minimalnya walaupun tidak bertambah tetapi tidak hilang. Karena kalau sudah hilang nikmat itu akan sulit kembali. Kata Rasul, ya Aisyah, fa inna ni'ama idza farrat qalla an ta'ud. Nikmat itu kalau hilang karena tidak bersyukur, susah untuk kembali. Ya. Susah untuk kembali. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ceritakan nikmat itu. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan, apa sih yang dimaksud wa amma bi ni'mati rabbika fahadits? Karena ini kan ayat khitabnya kepada Nabi. Ya. Ada yang mengatakan seperti pendapat Imam Mujahid, maksudnya nikmat di sini adalah Al-Qur'an. Adapun dengan Al-Qur'an fahadits maksudnya bacalah. Karena Quran itu nikmat Allah yang paling besar, maka bentuk syukur nikmat kepada Al-Qur'an dengan cara membacanya. Itu makna fa bi ni'mati rabbika fahadits. Kemudian penafsiran yang kedua, maknanya adalah nubuwah. Jadi kenabian Nabi SAW itu sebuah nikmat bagi Nabi. Maka bentuk syukur nikmat kenabian itu menyampaikan risalah kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, karena sebelumnya bicara tentang anak yatim, tentang orang miskin, maka makna wa amma bi ni'mati rabbika fahadits artinya kalau engkau sudah mampu membahagiakan anak-anak yatim, mampu membahagiakan orang-orang miskin, maka kita boleh dalam rangka tahadus bin ni'mah, menceritakan nikmat itu ya, bukan karena riya gitu ya. Memberikan contoh kepada orang. Ya. Dengan mengatakan, saya sudah bantu si Anu, cuman kayaknya masih kurang. Tolonglah bantu juga gitu ya. Kan dia menyebutkan bahwa dia membantu kan. Tapi itu bukan riya. Ya, supaya orang itu tahu bahwa kita juga membantu. Bukan dalam rangka riya. Tahadus bin ni'mah itu boleh, tapi bukan karena riya, hanya untuk dijadikan sebuah contoh dan pelajaran saja. Dan itu makna daripada wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kita lihat kisah-kisah orang yang syukur nikmat ya, dari zaman ke zaman. Nabi Allah Daud alaihi salam, suatu ketika dikisahkan. Jadi Nabi Daud dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, akhbirni
ma adna ni'matika alayya. Fa'ahallahu ilaihi ya Dawud tanaffas. Fatanaffas. Faqala hadha adna ni'mati alayka. Kata Nabi Allah Dawud mengatakan, ya Rabb, habarkan kepadaku nikmat yang paling rendah yang kau berikan kepadaku itu apa, biar aku bisa bersyukur. Maka Allah mengatakan kepada Dawud, ya Dawud, hawa yang kau keluarkan, nafas yang kau keluarkan, itulah nikmat yang paling ringan. Coba Allah katakan itu yang paling ringan. Padahal kalau orang sudah tidak ada nafas, mati dia. Kan gitu ya. Orang kalau tidak bernafas, matilah. Tapi itu serendah-rendahnya nikmat yang Allah berikan yang harus kita syukuri. Kemudian Daud mengatakan, ya Rabb, lalu bagaimana caranya aku mensyukuri nikmat-Mu? Jangan dimaknai bahwa Daud itu tidak paham bagaimana mensyukuri nikmat Allah, tidak. Artinya Nabi Daud itu ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa nasabkan nikmat itu kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, al-an araftani ya Daud. Oh, sekarang kau sudah kenal diriku wahai Daud. Ya, kisah ini kata ulama mengatakan bahwa kisah Nabi Daud yang mengatakan kepada Allah dan jawaban Allah mengatakan al-an araftani tadi, sekarang kau sudah kenal diriku, bagaimana cara mensyukuri nikmatku, bahwa sebesar-besar perkara dalam menghadapi nikmat adalah sandarkan nikmat itu kepada Allah. Sandarkan nikmat itu kepada Allah. Perhatikan kisah putranya Daud, Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman ini kan menyurati Ratu Balqis agar dia masuk Islam, kalau tidak kubawa pasukan banyak menyerang negaramu, kan begitu. Nabi Daud itu menunggu dari pagi sampai siang. Ya, jawaban itu. Tapi tak kunjung dijawab. Akhirnya datanglah Ifrit dan mengatakan, wahai Raja Sulaiman, tenang saja. Sebelum kau berdiri di tempat dudukmu, kupindahkan tuh istana ke sini. Kan itu ya. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang saleh mengatakan, kalau aku lebih cepat daripada itu, sebelum matamu berkedip, istana itu sudah di sini. Ya kan? Artinya dari sini menunjukkan bahwa jin itu punya kemampuan kan memindahkan sesuatu. Karena sebelum Sulaiman bangkit, Ifrit bisa memindahkan istana sebesar itu kepada Nabi Sulaiman. Lah, Sulaiman di mana? Palestina. Balqis di mana? Kan bukan memang punya kekuatan. Kalau istana hanya mengambil uang di celengan itu ya gampang. Pokoknya masukkan dan nabung berapa puluh, pas dibongkar hilang, nggak ada duitnya. Boleh jadi dipindahkan jin. Cuman jinnya ini jin rambut apa? Ya bisa juga jin kan, karena istananya bisa dipindahkan, apalagi yang lain itu ya. Lah ketika Sulaiman melihat istana Balqis di hadapannya sudah ada perubahan sedikit, maka Sulaiman mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Sungguh ini adalah karunia dari Rabbku untuk mengujiku apakah aku bisa bersyukur akan nikmatmu ya Rabb, ataukah justru aku kufur dengan nikmatmu. Jadi nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada Sulaiman, Sulaiman tidak lupa dengan Allah dan mengatakan ini semua karunia dari Allah. Karena biasanya orang yang sedikit nikmat itu dia ingat dengan nikmat. Tetapi kalau seandainya sudah terlampau banyak nikmat, biasanya lupa akan nikmat. Memang begitu. Ya. Orang kalau banyak disehatkan badannya, dia lupa dengan badannya. Tapi kalau orang Allah berikan rasa sakit, jatuh, patah, jatuh sakit gitu kan, baru dia terasa nikmat sehat. Baru terasa nikmat kesehatan dalam badan itu. Karena ketika banyak nikmat biasanya dilupakan. Lah, Nabi Sulaiman mengajarkan tentang syukur nikmat. Kemudian juga kisah yang lain, kisah ma'ruf ya, kisah 3 orang di zaman Bani Israel kan. Jadi disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang kisah 3 orang dan juga disebutkan dalam Sahih Bukhari kisah ini. Jadi inna salasatan fi Bani Israel,
Sesungguhnya di zaman Bani Israel ada 3 orang. Abros, wa aqa, wa a'ma. Pertama abros, semua kulitnya rusak. Ya. Kemudian yang kedua aqra, semua rambutnya hilang, penuh dengan penyakit di kepalanya. Kemudian yang ketiga a'ma, matanya tidak bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji 3 orang ini. Ini kisah di zaman Bani Israel ya. Pertama orang yang penyakitan dalam sekujur badannya, yang kedua punya penyakit di kepalanya sehingga tidak tumbuh rambut, yang ketiga orang buta. Allah kirim malaikat kepada mereka dalam bentuk manusia. Malaikat pertama datang kepada orang yang kulitnya penuh dengan penyakit. Kemudian malaikat mengatakan kepada orang ini, tamannait, berangan-anganlah jika Allah memberikan sesuatu kepadamu, apa yang kau kehendaki. Maka orang ini mengatakan, demi Allah, aku tidak menghendaki sesuatu kecuali launun hasanun wa jildun hasanun. Saya ingin memiliki badan yang sehat, badan yang indah, kulit yang indah, sehingga tidak ada penyakit dalam badanku dan orang suka dengan aku. Maka malaikat pun mengusap badannya, sembuh semuanya. Ya. Setelah itu malaikat memberi naqata Asyura, unta yang lagi bunting. Ya. Kemudian malaikat ini berpindah kepada orang yang kedua. Sama pertanyaannya, kalau Allah memberikan sesuatu, kira-kira angan-anganmu apa? Maka orang yang kedua, aku ingin disembuhkan kepalaku dan ditumbuhkan rambut yang indah. Maka malaikat ini mengusapnya, tumbuhlah rambut yang indah. Dan kemudian malaikat memberikan sapi bunting kepadanya. Kemudian yang ketiga yang juga sama. Kalau Allah hendak memberikan sesuatu, kira-kira apa yang kau mau? Kata orang buta, menyembuhkan mataku. Akhirnya malaikat ini menyembuhkan matanya, selepas itu memberikan kambing yang bunting. Selepas itu malaikat pergi dan orang ini pun dibiarkan berpuluh-puluh tahun. Akhirnya orang yang pertama untanya yang bunting melahirkan, kemudian melahirkan lagi, akhirnya 1 lembah untanya. Kemudian yang satu sapinya 1 lembah, yang satu kambingnya 1 lembah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak menguji lagi. Allah kirim lagi malaikat ini untuk menguji orang yang sudah sukses itu. Tapi dalam bentuk seperti ketika mereka sedang sakit. Jadi kalau malaikat ini datang kepada orang yang badannya penuh dengan penyakit, dia pun membentuk seperti itu. Maksudnya supaya orang itu ingat dulu seperti itu, gitu maksudnya. Ini pentingnya kita melihat orang. Karena banyak orang miskin setelah kaya lupa dia kalau dia pernah miskin, kan itu ya. Ada orang sehat sembuh lupa saat dia sakit, itu masalahnya. Makanya malaikat membentuk seperti itu supaya diingatkan nikmatnya. Malaikat ini mengatakan kepada si fulan, kepada yang sudah sembuh dan banyak untanya itu, dia mengatakan, aku datang kepadamu hanya ingin meminta sedekah darimu. Maka tiba-tiba dia menolak dan tidak mau memberikan sedekahnya. Yang lebih parahnya dia mengatakan bahwa ketika orang malaikat ini mengatakan, bukankah unta itu adalah karunia Allah yang Allah anugerahkan kepadamu? Orang ini membantah dan mengatakan, tidak. Unta itu adalah warisan dari bapakku dan aku mengembangkannya. Jadi dia pertama melupakan nikmat semasa dia sakit, yang kedua dia mengingkari nikmat itu bukan dari Allah, itu masalahnya. Nah, 2 perkara dia mengalami kesalahan di sini. Makanya kemudian malaikat mengatakan, sesungguhnya aku malaikat yang Allah utus kepadamu. Kalau kau tadi bersyukur, tentu Allah akan tambah nikmatmu. Tapi karena engkau kufur, maka engkau akan kukembalikan berdasarkan izin Allah kepada semula. Akhirnya dia miskin lagi, kemudian didatangkan lagi penyakitnya. Kemudian orang yang kedua juga sama, kecuali orang buta. Orang buta ini ketika kemudian dimintai sedekah, dia mengatakan, kalau engkau mau, ambillah semua kambingku, katanya. Dengan nikmat penglihatan ini sudah cukup bagiku. Barulah kemudian malaikat ini memberitahu bahwa aku malaikat, karena engkau bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tetapkan nikmatmu, bahkan Allah tambah kenikmatan. Dari sini menunjukkan apa? Kisah bagaimana bertambahnya orang yang
syukur nikmat itu. Ya. Taib. Kemudian kisah yang lain, kisah di zaman salaf ya. Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah itu kan ulama Mekah, guru daripada Imam Malik. Ya. Jadi Sufyan ibn Uyainah dia mengatakan, Asy-syakir alladzi ya'lam anna ni'mata minallahi ta'ala a'tahu iyyahu. Kemudian dia mengatakan liyangdur kaifa yashkur wa kaifa yasbir. Kata Sufyan ibn Uyainah mengatakan, orang yang bersyukur, yang mengetahui nikmat itu datang dari Allah, di mana Allah telah memberikan nikmat kepadanya, hendaklah dia melihat bagaimana dia bersyukur dan bagaimana dia bersabar. Bagaimana dia bersyukur dan bagaimana dia bersabar. Karena syukur dengan sabar ini tidak bisa dipisah, ikhwan. Syukur dengan sabar ini tidak bisa dipisahkan. Kemudian di antara kisah ulama salaf adalah, jadi ada seorang laki-laki, ikhwan, itu Allah takdirkan kondisi badannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cacat luar biasa. Pertama, abrasul badan. Badannya penuh dengan penyakit. Kemudian a'mal ainaini, dua matanya buta. Kemudian mashlulul qadamaini wal yadaini, dua tangan dan dua kakinya tidak bisa digerakkan, hanya bisa terlentang. Anda bisa bayangkan orang seperti ini? Ya. Ini kisah nyata ulama salaf. Jadi orang ini terlentang di pembaringan. Tangannya setruk, kakinya setruk, nggak bisa digerakkan. Kemudian matanya buta. Kemudian sekujur badannya dipenuhi dengan penyakit. Luar biasa, ini ujian dari Allah kan. Kemudian dia senantiasa mengatakan alhamdulillah alladzi afani mimma tuliya bihi katsiran min khalqihi wa faddalani 'alim tafdila. Dia mengatakan alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan kesehatan kepadaku dari kebanyakan orang yang diuji dari makhluknya, dan yang telah memuliakan diriku dari yang lainnya dengan banyak keutamaan. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Kok bisa dia ngomong begitu? Orang ini kan terbaring, ya kan? Matanya buta, tidak bisa bergerak, penuh dengan penyakit. Kok dia bisa mengatakan seperti itu gitu ya? Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kesehatan kepadaku, padahal dia nggak sehat, ya kan? Yang telah memberikan kesehatan kepadaku yang tidak diberikan kepada kebanyakan orang, katanya. Dan telah memuliakan diriku dengan kemuliaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Sementara kondisinya terbaring seperti itu. Kok dia bisa mengucapkan kalimat itu? Itu kan kalimat syukur artinya ya. Orang ini mengatakan, ya fulan, kenapa kamu bisa ngomong begitu? Kami saja orang sehat tidak pernah ngomong kayak gitu. Ya. Kemudian dia mengatakan, waihaka ya fulan, ja'ala li lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan 'alal bala sabira. Celaka wahai fulan, kenapa aku bersyukur dengan kondisiku ini? Dan aku katakan aku dilebihkan oleh Allah dibandingkan kalian, katanya. Karena Allah telah menjadikan lisanku senantiasa berzikir, hatiku senantiasa bersyukur, dan badanku senantiasa bersabar dari ujian yang Allah anugerahkan kepadaku. Bisa nggak ada orang sekarang ngomong begini? Dalam kondisi seperti itulah ya. Dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala berikan ujian berbaring bertahun-tahun, setruk nggak bisa bergerak, matanya buta, badannya penuh dengan penyakit. Tapi dia masih bisa bersyukur gitu. Bisa bersyukur dan mengatakan bahwa aku dilebihkan dari kebanyakan orang, katanya. Makanya orang heran kok ngomong begitu orang kayak gini ya. Rupanya dia mengatakan, kenapa aku bersyukur dan aku merasa dilebihkan dari manusia? Karena tadi Allah jadikan lisanku senantiasa berzikir, hatiku senantiasa bersyukur, dan badanku senantiasa bersabar dengan ujian yang Allah anugerahkan kepadaku. Coba renungkan kisah ini, kawan. Ya, luar biasa.
Kita saja baru ditimpa musibah sebentar saja ngeluhnya naudzubillah. Ya. Badan kita sehat, mata kita sehat, kaki tangan kita sehat, kita bisa bergerak. Hanya gara-gara di PHK kayak kiamat besar. Ya kan? Udah kayak kiamat saya, kayaknya rizki ada di perusahaan itu, perusahaan yang lain nggak ada rizki bagi dia. Sudah mengeluh luar biasa gitu. Taib. Kemudian juga dikisahkan dari Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain, dia mengatakan, qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Sufyan ats-Tsauri, la aqumu hatta tuhadditsuni. Kata Sufyan ats-Tsauri kepada Muhammad ibn Ali ibn Husain di sini, aku tidak akan keluar dari rumahmu sampai kau ceritakan nasihat sedikit kepadaku, berikan nasihat kepadaku. Qala lahu, maka dikatakan kepada dia, ana uhadditsuka, aku akan menasihati kamu, kata Muhammad ibn Ali ibn Husain ini. Ya Sufyan, idza an'amallahu 'alaika bi ni'matin, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadaku dengan sebuah nikmat, fa ajabta fa ahbabta baqa'aha wa dawamaha, maka cintailah nikmat itu agar jangan sampai hilang dari diri kamu, agar engkau menjaganya. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, sebisa mungkin kita jaga nikmat itu. Kemudian Sufyan ats-Tsauri berkata, bagaimana caranya supaya nikmatku tidak hilang ini? Maka Muhammad ibn Ali ibn Husain mengatakan, fa'aksir min alhamdu wasyukru 'alaiha, fa inna Allah azza wa jalla qala fi kitabihi la in syakartum la azidannakum. Maka perbanyak ucapan alhamdulillah dan bersyukur dengannya, karena Allah berfirman, kalau engkau bersyukur aku akan tambah. Ulama mengatakan bagaimana dalam bentuk syukur nikmat itu? Ada 4 poin. Yang pertama, nasabkan nikmat itu kepada Allah. Yang kedua, perbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan fadkuruni adkurkum, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Kemudian yang keempat, berinfak, karena hanya dengan infak itu harta kita akan ditambah, minimalnya tidak hilang. Dan yang terakhir, jangan gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur nikmat yang dijelaskan oleh salafun salih. Dan yang terakhir kisah dikisahkan oleh ahadul ulama. Jadi ada seorang laki-laki, dia kehidupannya susah sekali, tidak pernah senang. Jadi selama hidupnya itu susah, tidak pernah senang kehidupannya itu. Mungkin kalau kita analogikan, mungkin ada orang memang terlahir dari keluarga miskin, ya kan? Kemudian miskin terus sampai dia dewasa. Capek kerja, pokoknya orang tuanya ada miskin, dia pun miskin, tidak pernah hidupnya senang. Jadi orang ini datang kepada salah seorang ulama, mengadu soal keperitan hidupnya. Ya, seolah-olah tidak pernah Allah memberikan nikmat kepadanya gitu ya. Kok yang lain diberikan nikmat, kok saya tidak? Yang lain diberikan kekayaan, kok saya tidak? Yang orang lain diberikan ini dan itu, kok saya tidak? Banyak mengeluh hidupnya. Jadi orang ini datang kepada ulama dan mengatakan, wahai sang alim, ya, kenapa hidupku susah dan Allah tidak pernah memberikan nikmat kepadaku seperti yang Allah berikan kepada orang lain? Maka sang alim ini mengatakan, sesungguhnya Allah sudah banyak memberikan nikmat kepadamu, wahai fulan. Kemudian dia mengatakan, mana ada hidupku susah, aku tidak pernah punya uang. Kata sang alim, sebenarnya kau itu banyak duit loh, kamu itu banyak duit katanya. Duit dari mana? Ya, saya ini hidup susah. Kemudian sang alim mengatakan, sini kamu, ayasurruka annaka a'ma, sudikah kamu kalau seandainya kau buta? Ya, lepaskan kedua matamu, saya akan beli kedua matamu itu bi asyrati alaf dirham, dengan 10.000 dirham. Mau tidak? Dia mengatakan, ya enggak maulah. Kemudian Syekh ini mengatakan, ayasurruka annaka ahras,
Sudikah kamu lisanmu tidak bisa bicara, kau cabut lidahmu, kau jual kepadaku. Ku beli dengan harga yang sama 10.000 dirham. Mau tidak? Dia mengatakan tidak mau. Nah, sekarang dia mengatakan, ayasurruka annaka majnun? Maukah kau ini gila? Kau cabut otakmu, kau jual sama saya dengan harga yang sama, 10.000 dinar. Tentu dia mengatakannya tidak mau. Kemudian Syekh mengatakan lagi, ulama ini mengatakan lagi, sudikah kamu tidak punya tangan? Patahkan tanganmu, potong tanganmu, kubeli tanganmu dengan 10.000 dirham. Maukah kamu? Yang tidak mau. Kemudian Syekh terus bertanya soal anggota badan. Seandainya kau beli semua, kau sudah banyak duit kan? Ya, mulai dari mata 10.000, kemudian otak 10.000, kemudian tangan 10.000, kaki 10.000 kan gitu ya. Berarti sebenarnya kau itu banyak duitnya. Ya. Tapi dia mengatakan kepada orang ini, kalau engkau tadi mengatakan tidak mau, amatastahi antashku maulak walaka atau walahu indaka ni'amun bi khamsi alfan. Tidakkah kau malu terus mengadu kepada Rabbmu sementara Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan nikmat kepadamu? Ya. Jadi dalam badan kita sebenarnya nikmat yang besar. Coba orang yang di rumah sakit, sekali-kali antum ziarahlah ke rumah sakit. Orang-orang yang kehabisan nafas pakai tabung oksigen, berapa duit dia keluarkan? Ya, seandainya kita di posisi dia, gitu ya. Orang yang gagal ginjal akhirnya kemudian harus cuci darah. Seandainya kita di posisi dia, gitu maksudnya ya. Orang yang buta bawa tongkat kemana-mana susah. Seandainya kita di posisi dia. Maksudnya seperti itulah, dengan cara seperti inilah kata para ulama, kita bisa menjadikan madrasah di sekitar kita inilah sebenarnya madrasah besar untuk kehidupan kita. Ini di antara beberapa kisah tentang syukur nikmat. Maka di sini Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah maka kita boleh menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Taib, sampai di sini kita buat tanya jawab, silakan kalau yang mau